Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini di bab ke-17, yaitu ibadah orang beriman, tetapi di poin ke-C dan poin yang ke-D. Tetapi kita akan membaca Alkitab kita di Roma 12 ayat yang pertama. Mr. Hari bisa bacakan dan kalian bisa menyimaknya di rumah dengan membuka Alkitab kalian. Sekali lagi di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ada 3 poin yang kita perhatikan ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Itu adalah persembahan yang hidup, itu yang pertama. Yang kedua itu persembahkan tubuh kita dengan kekudusan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita dapat melakukan ibadah yang sejati? Ada 3 poin tadi. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan yang kedua sebagai hal yang kudus, dan yang ketiga adalah yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kita ya. Ketiga poin itu kita lakukan supaya kita dapat melaksanakan ibadah kita yang sejati. Nah, kalau kita melihat di poin ke-C ini adalah makna ibadah Kristen. Nah, kita tahu di poin yang ke-C ini makna ibadah Kristen. Bagi orang Kristen itu ibadah adalah persekutuan Allah dengan manusia untuk merayakan kemenangan Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Jadi poinnya bahwa makna ibadah itu sebagai ucapan syukur karena Kristus sudah menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal. Nah, ibadah dilakukan dengan kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ini yang penting ya. Jadi ibadah itu dilakukan dengan kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena Tuhanlah, karena Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Nah, inilah sikap penting yang harus kita lakukan. Karena ibadah tidak ada unsur paksaan, karena kita melakukan sebuah ibadah entah hari Minggu, entah waktu kita saat teduh di pagi hari ataupun malam hari, itu bukan karena paksaan, tapi karena kita benar-benar melakukan itu dengan senang hati atau dengan sukacita. Nah, semua unsur dalam ibadah adalah sarana atau wadah. Ini penting ya. Jadi semua unsur dalam ibadah adalah sarana atau wadah atau cara menyampaikan ibadah yang benar dan yang sejati kepada Allah. Dengan tata cara ibadah yang diatur rapi, umat Allah dapat beribadah dengan tertib, hormat, dan mengarahkan hatinya kepada Allah. Nah, salah satu contoh kalau di gereja Mister, gereja sidang jemaat Allah, di mana kita datang, kita duduk di situ, kita beribadah, kita mengambil saat teduh di situ, dan kita disambut dengan satu pujian untuk mengawali pembukaan ibadah. Habis itu kita doa, pujian, dan setelah pujian mungkin lagu kurang lebih 2-3 pujian, habis itu mempersiapkan lagu firman, lagu penyembahan. Nah, disitulah kita mendengarkan firman. Setelah saya mendengarkan firman, kita menyanyikan satu lagu untuk mengakhiri ibadah kita, dan pengumuman dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat melihat itu bagian dari tata cara ibadah di yang Mister bergereja, atau mungkin di tempat lain kalian mungkin ada tata cara ibadah yang lain, tetapi itu contoh yang Mister bisa bagikan supaya dapat memberikan inspirasi buat kalian. Mungkin di gereja kalian mungkin ada perbedaan, mungkin satu lagu atau 2 lagu, atau mungkin pengumuman dulu baru akhirnya memuji, dan beda-beda ya. Tetapi tujuannya itu tadi kalau kita tahu itu cuman bagian dari
tata tertib atau hormat dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi biar rapi, biar diatur susunannya dengan rapi. Nah, itu adalah makna ibadah Kristen. Nah, kalau kita melihat bagaimana ibadah adalah persekutuan yang tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi berkomunikasi dengan Tuhan. Ini ya yang jadi kita garis bawahi, bahwa ibadah adalah persekutuan yang tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi berkomunikasi dengan Tuhan. Ini yang penting. Jadi komunikasi yang terjadi adalah ekspresi hubungan kasih yang menyiapkan diri untuk menerima tanggung jawab dengan sikap yang baik dan benar. Jadi ibadah tidak terbatas pada nyanyian pujian bersama dan pemberitaan firman, tetapi seharusnya dilanjutkan dan diwujudkan melalui sikap hidup kita. Jadi ibadah itu bukan soal pujian, kita nyanyi, kita mendengarkan firman, kita duduk diam, nggak ngobrol, kita benar-benar kusuk ya, atau benar-benar kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji puji-pujian itu dengan semangat, dengan antusias. Bukan hanya itu saja, tetapi harus menjadi gaya hidup kita atau sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita di rumah, ketika kita beraktivitas dengan teman, atau mungkin dengan dimanapun kita berada, harusnya itu menjadi gaya hidup kita. Ibadah Kristen harusnya ditunjukkan apa yang kita kerjakan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Itu poinnya. Jadi bukan kita bersorak-sorak di gereja, mengangkat tangan dengan sukacita, tetapi di luar gereja kita justru tidak menyenangkan hati Tuhan, justru membuat Tuhan itu marah atau kecewa dengan hidup kita. Jangan sebaliknya, di gereja kita antusias, tetapi kita di luar gereja kita justru loyo. Tetapi kita harus seimbang atau balance, di mana baik di luar gereja ataupun di dalam gereja harusnya kita harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lanjut di poin yang ke D. Hidupmu adalah ibadahmu. Nah, ini sambungan dari makna ibadah Kristen tadi ya. Jadi bukan hanya pujian atau bukan hanya firman Tuhan, tetapi menjadi gaya hidup kita. Nah, di poin ke D kita akan melihat bagaimana hidupmu adalah ibadahmu. Ini poin yang sangat penting atau perenungan buat hidup kita ya. Jadi ibadah adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini yang menjadi suatu catatan penting buat kita secara pribadi. Jadi ibadah adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, ibadah seperti ini terkait erat dengan pola atau gaya hidup setiap orang. Nah, di Roma pasal 12 ayat 1 yang kita baca tadi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah yang sejati menunjuk bagaimana kehidupan kita sehari-hari kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan kita jago nyanyi, kita jago mendengarkan firman Tuhan, kita hafal ayat firman Tuhan, tetapi justru kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan keluarga kita khususnya, karena itu yang lebih banyak waktunya bersama dengan keluarga. Kalaupun toh kita punya kesalahan, kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Dan terlebih khususnya kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga lebih harmonis lagi, lebih bahagia lagi, dan bahkan bisa benar-benar kita menjadi contoh. Walaupun kita masih kecil, kalian masih kecil, kalian bisa menjadi berkat buat kedua orang tua kalian. Nah, dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh. Itulah kunci ibadah yang sejati. Tadi di Roma 12 ayat 1 katakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kalau kita malas belajar? Kita tidak membantu orang tua. Nah, itu sama aja bohong. Kita di gereja baik, di hari Minggu kita kelihatan orang suci, tetapi di hari Senin sampai Sabtu kita membantah orang tua, kita melawan orang tua, kita malas belajar. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mempersembahkan persembahan yang hidup. Nah, dan yang kedua, poin yang kedua tadi, yang kudus. Kalau kita di gereja kita suci, tetapi di luar gereja kita di lingkungan dengan teman, pergaulan yang buruk, justru kita terbawa arus dengan gaya hidup mereka yang buruk, merokok atau mungkin nakal dan lain sebagainya. Itu bagian dimana kita tidak menjaga kekudusan kita. Dan yang ketiga, dan yang berkenan kepada Allah. Kita tahu kalian sudah dewasa, yang berkenan kepada Allah itu yang mana?
mana yang baik, mana yang seharusnya kita nggak lakukan. Nah, itulah ibadah yang sejati. Jadi kita menempatkan diri kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, orang tua sudah susah cari uang, jangan membuat mereka justru kecewa, jangan membuat mereka justru semakin susah, tapi harusnya kalian semangat belajar, membuktikan bahwa kalian melakukan ibadah yang sejati, membanggakan kedua orang tua kalian dengan prestasi-prestasi kalian, dan menggunakan waktu kalian yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi menggunakan waktu dengan membaca Alkitab, dengan hal-hal di mana kalian memikirkan untuk mengembangkan talenta kalian melalui musik, melalui apapun itu bentuknya, supaya itu menunjukkan atau membanggakan kedua orang tua kalian atau diri kalian sendiri. Ke depan kelak kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah hidupmu, adalah ibadahmu. Ibadah tidak terbatas perkataan atau pengetahuan, tetapi pembaharuan akal budi yang setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini poin yang penting buat kita. Jadi ibadah tidak hanya kita pinter membaca Alkitab, kita hafal ayat Alkitab, tapi kita tidak melakukan sebuah pola pikir yang menyenangkan hati Tuhan. Kita masih pola pikir yang anak-anak, yang maunya disuapin terus, yang maunya enak terus, tetapi kita nggak mau mandiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini kita belajar bahwa harusnya ketika kita melakukan sebuah ibadah yang sejati, harusnya hidup kita benar-benar serupa dengan Kristus. Kalau sebagai anak, ya jadi anak yang baik. Kalau sebagai murid, jadilah murid yang baik. Kalau sebagai teman, jadilah teman yang baik. Kalau sebagai sahabat, jadilah sahabat yang baik. Dimanapun kalian berada, harusnya kalian menunjukkan semakin serupa dengan Kristus. Di masa pandemi seperti ini, luangkan waktu kalian untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk belajar sungguh-sungguh, untuk mengembangkan talenta kalian dan lain sebagainya, hal-hal yang positif di mana hidup kita atau semakin hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang perempuan mungkin belajar masak supaya nanti kelak ketika mandiri, kuliah dan sebagainya, kalian dapat menggunakan talenta kalian dengan baik. Yang laki-laki mengembangkan talenta kalian apapun itu bentuknya yang dapat berguna kelak di masa depan kalian. Nah, terakhir, di poin yang terakhir yaitu seluruh kemampuan dan kegiatan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi semua kemampuan dan kegiatan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ini adalah totalitas hidup. Jadi kalau kita dalam dunia pekerjaan ya profesional. Jadi ya benar-benar meluangkan waktu kita, semua yang kita lakukan itu untuk Kristus, kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi oleh karena itu persembahkan itu disebut juga sebagai persembahan yang hidup, karena tubuh kita dipersembahkan khusus menjadi milik Tuhan, dan persembahan itu disebut juga kudus. Kalau kita membaca di Kolose 3 ayat 13, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Yesus. Jadi segala yang kamu katakan, segala sesuatu yang kamu katakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, lakukan itu di dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 13. Biarlah ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita, menjadi rema di dalam hidup kita, supaya hidup kita itu bisa mempersembahkan ibadah yang sejati. Sekali lagi, biarlah itu menjadi berkat buat hidup kita. Poin C dan poin ke D, biarlah membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa, supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini, biarlah itu berguna dan bermanfaat, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini.
Tuhan bimbing, Tuhan sertai, supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi, dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan, dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. God bless.